Gue nonton TV MTV. Hostnya ente. Masa sih? Sama Irfan Hakim ya? Bukan. Itu lebih ke Anwar Bab. Lo orang lama, jadi walaupun lo mau mulai kapanpun orang-orang kenal lo gak sih? Gen Z kan kenal lo kan? Alias. Kalau gue taruh TikTok aja, ini namanya kok sama kayak Surya Insomnia, siapanya Surya ya? Bapaknya juga. Gue tuh diajakin stand up comedy dulu sama Ernest Prakasa. Dulu awal-awal banget. Oke. Oh, waktu generasi awal? Iya. Mas tapi kan gue gak bisa, gue gak bisa ngelucu gitu. Gue gak suka mikirin untuk jadi lucu, gue bilang gitu. Tapi kan apa yang lo lakuin sama Surya di MTV Insomnia tuh ya kayak stand up comedy. Ya tapi itu gak pernah kita pikirin. Kalau kita lihat nih, orang-orang yang ngebandnya keren, bagus, pasti ada basic orang kayanya. Karena ada privilege Karena mereka gak mikirin apa-apa selain buat hobi, apa karya. Sebutin deh band yang bagus-bagus, pasti ada orang kayanya. Apa? Kangen band? Bagus gak? Gue jawab, Iya. bagus menurut segmennya. Iya. Selamat datang di Radio Khalayak bersama Reza Al-Qadri. Dan sekarang kita udah siap pengen ngobrol-ngobrol barengan sama Adit Insomnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senior. Tuanya doang kan maksudnya. Gue cerita dikit. Iya. Apa? Gue nonton TV MTV. Hostnya ente. Masa sih? Sama Irfan Hakim ya? Bukan. Itu lebih ke Anwar Bab. Anwar Bab. Sama Surya. Oh Surya. Iya. Terus gue ada satu pensi yang gue datang, tapi gue lupa SMA itu SMA mana. Yang MC lu berdua. Gua sama Surya? Iya. Kayaknya kalau pensi itu gue jarang MC sama Surya, tapi sempet ada. SMA 3 ada, SMA 3. Ada, kalau nggak salah itu ya berarti. SMA 3. Terus beberapa kali gue datang ke acara musik, ketemunya Adit Insomnia. Akhirnya kenalan langsung itu 2014. Kita satu kantor 2014 ya? 2014. Iya. Bangkrut FM. Nggak kan bangkrut kan? Iya sih. Benar. Tapi ngerasain gajinya dong. Ngerasa dong, iya kan. Ngerasain banyak hal-hal yang menyenangkan di sana ya. Iya benar. Kita ceritain boleh di sini. Nggak usah. Ada garuk-garuk ya. Nggak usah. Terus nih, gue mau cerita dikit momen. Pulang siaran kemana? Pijet, nggak usah. Ya Kokuwo. Iya Kokuwo. Seite Masa. Betul. Ya kan? Baru ada 2023. Ada satu momen gue berdua sama Adit Insomnia waktu itu. Terus itu kalau nggak salah kita makan di Menteng. Ingat gak lo? Gue sih lebih inget. Nggak usah. Enggak, ada momen lo nganterin gue ke Kokas. Ada. Yang pulang siaran. Iya. Jujur. Waktu itu gue kentut. Wah bau banget. Terus si Mbak nelan kentutnya kayak, ih pahit banget kentut lo Bang. Lu makan putih telur ya? Ya karena dulu kita satu radio tuh siaran bareng. Iya. Sore-sore atau maghrib gitu kan suka nitip makanan sama Obi kan Mbak ya? Iya betul. Gitu. Tapi maksudnya gue ngerasa kayak wah ini orang yang dulu gue nonton di TV, gue dengerin di radio, akhirnya bisa kerja bareng itu sebuah pencapaian sih buat gue. Begitu ya? Bisa kerja bareng sama lo. Sampai sekarang lo tetap kerja di radio, gue udah enggak ya? Iya. Jadi abis ini lo yang legend bukan gue. Jangan coy. Ya nggak apa-apa, kalau legend nggak apa-apa dong, living legend. Enggak lah, gue belum lah. Orang jarang masuk TV. Dia masuk abis ini masuk. Ya kita kembali lagi ke laptop. Oke. Nggak ada. Bercandanya baru. Ini kita di 3 kreasi. Ini boleh cerita dikit nggak sih? Ini 3 kreasi itu apa? Tempat lo bagaimana sih? Jadi 3 kreasi ini sebuah kantor IO, bisa dibilang promotor ya, karena kemarin abis bikin event namanya Konser Tawa. Konser Tawa tuh bareng lu dan teman-teman lo? Betul. Jadi gue kenal sama anak-anak 3 kreasi ini sebenarnya waktu gue tinggal di Bekasi, Mbak. Ya teman-teman masa kecil lah. Masalahnya mereka masih kecil, gue udah gede. Mereka SD, gue udah SMA. Dari dulu mah abang-abangan di mana-mana lu ya? Alias tua ya. Alias udah sering ulang tahun. Sampai akhirnya ketemu lagi salah satunya dia namanya Reza. Namanya Reza juga. Reza Al-Qadri tapi. Bukan. Dia kerja di sebuah hotel. Terus gue diundang buat staycation di sana, terus ngobrol sama dia. Ya akhirnya ngobrol-ngobrol tercetuslah ide Konser Tawa yang baru direalisasikan di tahun ini. Sebenarnya udah
dari 2021 atau 2022 gitu. Oke. Gitu. Kayak kepikiran, nih di hotel gue diramein apa ya, bikin apa ya gitu ya. Enggak, tadinya sebenarnya ini kita bikin event apa kali ya, karena dulu sebenarnya si Reza itu pensi SMA-nya gue ngerjain juga. Oh. Gitu. Lalu berarti dari dulu awal karirnya berarti IO atau gimana? Dulu CEO. Oh, maksudnya itu siapa? CEO. Iya. Si event organization. Gitu. Organizer. Organizer. Itu masih ngomong eventnya masih bener ya, bukan event ya? Event. Ya gue tuh seneng banget kerja dari event ke event. Baru. Bang, ada event-event apa nih bang? Event-event apa nih bang? Gitu. Lu IO dulu? Sebenarnya awalnya mah bukan IO banget, sama si Surya dulu. Lebih kayak palu gada. Jadi lo mau cari sound system, gua ada. Panggung ada. Terus mau nyari rental alat DJ, lighting, laser, semuanya ada. Sampai akhirnya gua sama Surya pertama kali nge-MC dibayar gara-gara ya dia kayak udah sering banget gue ceritain bahkan di depan orangnya langsung. Dulu gue lagi ngerjain prom night-nya SMS Mabel. Dit, gue mau sewa alat DJ dong, lighting segala macam buat prom night. Anak Mabel bilang gitu, oh ya udah, ntar gue cek ya, gue cek harganya. Terus butuh apa lagi? Butuh MC. Hah? Emang tadi MC-nya siapa? Kita mau pakai Patra nih, Patra Trax. Partner gue sekarang. Iya, Patra siaran. Oh gitu, emang Patra berapa budgetnya? Mahal banget 1,5. Dulu mahal dulu. 1,5. Iya maksudnya dulu lumayan lah sih, gitu. iya Buat sih. anak SMP kan Iya. budgetnya masih dari orang tua gitu. Kalau sekarang kan inflasi ya. Iya. Kayaknya enggak, kalau sekarang Patra tetap 1,5 deh. Patrnya 1,5 juga tapi dolar. Wow, mungkin. Terus akhirnya si anak SMP-nya gitu kan. Terus gimana ya, lo ada ini nggak, ada opsi nggak? Udah gue aja sama Surya. Itu mah asbun aja ya? Lebih ke BU sih sebenarnya. Karena kita kan ya ini potongan dari sewa alat berapa sih gitu ya? Iya. Emang lo bisa sama Surya MC? Bisa. Berapa budgetnya? 800 berdua. Atau masih bisa ngambil satu berdua? 1 juta berdua bisa 800 berdua sih kan gue. Biar jadi aja. Biar jadi aja. Biar penting kita dapat duit. Bagi dua tuh 400 udah. Itu gitu. job pertama berarti nge-MC? Job pertama dibayar. Sebenarnya kalau nge-MC ya sebagai MC udah sering di acara-acara kampus. Gitu. Tapi yang dibayar official itu berarti itu? Iya. Acara prom night SMP Mabel. Tahun? Lu tau Nindi gak sih? Nindi Puma. Yang sekarang di Asik sih ya? Nah itu angkatan dia. Makanya gue dulu kenal Nindi dari zaman dulu. Oh gitu. Sampai ketemu lagi di Puma. Lu Nindi yang Smabel bukan sih? Iya lu Adit bukan sih gitu. Akhirnya ketemu lagi tuh kayak wah gila, ini salah satu orang yang menentukan karir gue juga. Iya sih. Itu mungkin berarti lu bisa bilang ya silaturahmi membawa rezeki tuh. Betul. Contohnya udah lu rasain banyak ya. Iya. Kenalan orang banyak, akhirnya buka rezeki, buka pintu rezeki satu dan lain hal. Iya. Sekarang udah bukan penyiar radio. Terakhir bikin event, punya kamar Adit Insomnia. Betul. Berarti title-nya apa sekarang? Kalau bikin bikin kamar Insomnia kan jatuhnya sebuah konten kreator sih. Oke. Ya kalau kemarin bantuin ngerjain acara juga ada konten kreator juga sih menurut gue. Jadi lebih nyaman disebutnya konten kreator. Sekarang konten kreator. Iya. Bukan komika. Bukan. Atau podcaster kali ya. Podcaster. Ya. Tapi walaupun sebenarnya agak ragu-ragu juga ya, gue baru berapa lama sih. Cuman kan selagi gue mempublish obrolan gue di kanalnya, kanal podcast ya bisa disebut podcaster juga lah. Tapi maksudnya lu kan bukan orang baru, lu orang lama. Jadi walaupun lu mau mulai kapanpun orang-orang kenal lu nggak sih? Gen Z kan kenal lu kan? Alias. Kalau gue taruh TikTok aja, ini namanya kok sama kayak Surya Insomnia, siapanya Surya ya? Bapaknya juga. Sampai gue cek gitu, ini siapa ya yang pakai nama Insomnia lagi? Nggak ada, cuma gue sama Surya doang. Iya sih. Gitu. Itu gara-gara MTV ya? MTV. Sekarang kan udah bukan penyiar radio, konten kreator. Tapi di satu sisi lo melewati fase-fase era di mana radio lagi jaya-jayanya. Betul. Sampai sekarang transisi ke digital dan ya mungkin kita bisa bilang sekarang digital merajai semuanya. Iya. Kalau lo sendiri ngelihat shifting audience dari sisi digital sekarang gimana? Ya kalau gue ngelihatnya emang harusnya udah kayak gitu sih kan, nggak mungkin ya.
Nggak mungkin selamanya jadi raja gitu. Betul, nggak mungkin selamanya konvensional juga. Dan mungkin kita tuh ada masa telatnya juga ya. Harusnya dari dulu mungkin kita udah harus adaptasi. Tapi waktu gua satu kantor sama Mbe ini di Radio Hits FM sebenarnya itu udah mulai diaplikasikan ya. Sebenarnya Kayak Mbe punya konten wawancara anak-anak kampus, dibikinin kontennya, bikin videonya atau foto, minimal foto. Betul. Gue siaran setelahnya sore-sore kalau nggak bikin video konten sketsa, lucu, atau at least foto yang menggambarkan kalau topik yang dibahas ada di foto itu, walaupun fotonya harus mancing engagement lah. Gue inget banget satu foto yang menurut gue itu brilian. Apa? Ulang tahun Jakarta. Oh, di fotonya naik motor bebek berdua partner lo ke Shuli, pakai baju The Jack ya? Gue pakai baju jersey Persija. Iya. Shuli gue bawain hoodie yang warna-warni yang norak. Iya. Itu kayak konsepnya mungkin tanda kutip cabe-cabean. Iya betul. Itu motornya. Jadi ada tukang ojek. Iya. Bang, tolong naikin motor ke atas ya bang, saya kasih 20.000. Naik ke atas. Ya, Jembatan udah dipoto situ udah. Kayak gitu doang. Tapi itu menurut gue, anjir, ini Jakarta tuh kayak gini zaman itu ya. Betul. Dan sebenarnya itu waktu kita siaran di Hits FM, kita dipaksa kreatif. Iya. Bikin apa ya? Karena dulu orang yang kerjain motor-motorin kita sekarang kan jadi bos ya di Vindes. Iya betul. Awan selalu sore-sore bawa kamera. Bang Adit, hari ini mau bikin konten apa? Mau foto apa? Iya benar. Wah, ini Awan yang macam kita jadi berpikir kreatif. Gitu. Iya benar. Dipancing gitu ya. Terus ada kayak dulu tuh. Lu udah trending topik belum hari ini? Betul. Dipacu. Ayo lu ngapain? Pendengar lo bantu nge-tweet apa enggak? Siapa yang dengerin lo? Asal disupport sama infrastrukturnya. Betul. Sama ya udah nih, lu gue bayar. Iya. Tapi lu kerja. Iya, bener gitu. Bener sih. Iya sih. Itu kepake banget sebenarnya buat kita sih. Lumayan kepake. Sekarang lifestyle changes-nya apa? Yang berubah di hidup setelah dapetin banyak pengalaman, contohnya di radio. Apalagi dengan pendewasaan karir lo, ngerasain satu radio dari mana? OS ya? Dari pertama dulu, Mustang dulu. Mustang dulu ya? Mustang, OS, MD Radio, terus Hits FM. Ya. Bahkan gue sempat siaran di radio berita KBR ya. Terus Global, ARH Global. Sampai akhirnya Hard Rock. Berarti berapa sih? Mustang. OS Radio, MD Radio, Hits FM, KBR, Global, sama Hard Rock 7 radio. Gua Global sama radio dalam terakhir. Enggak itu jalan. Jalan. Sorry. Gua Global, ganti ban. Prambors, Hits, Mustang, Gen. Banyakan lu. Lalu bukan sekarang masih siaran di radio mana tuh? Kalau kan sore di Gen pagi radiologi. Bagus. Emang cuma 2 radiologi sama radio dalam. Ayo benar. Keren. Gimana lo ngelihat shifting di lifestyle lo? Kalau gue sih gue ngerasa kalau gue tuh telat aja tuh. Telat melek digital. Karena kemarin udah terlalu asik di media konvensional. Iya sih. Makanya gue pas dari Hits FM bubar, bahkan gue keluar duluan tuh gue kangen tuh masa-masa kayak dipacu untuk kreatif, untuk berpikir secara gue harus bikin konten digital seperti apa gitu kan. Makanya sekarang gue baru bikin konten ya Kamar Insomnia atau mungkin konten-konten yang di TikTok juga nggak ini belum konsisten kan. Kayak gue telat deh. Tapi kalau ketika gue ngomong telat, ya pasti nggak akan pernah kejadian. Jadi nggak pernah ada kata telat. Cuman gue ngerasa kayak kemarin kemana aja Dit gitu. Kalau sekarang kan orang-orang dari konten kreator di-hire jadi penyiar radio. Iya. Nah sayangnya orang-orang yang siaran di radio dulu tuh untuk mulai kontennya tuh agak lambat gitu. Walaupun akhirnya ada yang bikin juga dan banyak yang viral juga gitu kan. Iya. Gue ngerasa kalau gue ya males kali gue ya. Betul, itu malas juga. Gue ngerasa ada kayak ngapain gue bikin konten, orang mau dengerin gue di radio aja. Iya harusnya kalau digital nggak se booming sekarang, ya memang gitu aja kerjanya kayak musisi deh. Ngapain gue bikin konten kalau sekarang? Gue mah gue bikin karya aja, musik aja. Tapi kan nggak bisa kayak gitu. Iya sih. Kayak lu harus gue udah kayak setahu teman-teman gue yang memang siaran. Kayak lo minimal bikin podcast dah atau bikin apa deh buat backup plan. Karena kejadiannya mungkin nanti takutnya wanti-wanti nih takut kayak gue. Tiba-tiba
amit-amit radio bener-bener habis semuanya, lo mau ngapain lagi? Gitu. Itu sih ketakutan gue sekarang. Iya kan? Tapi kalau sekarang kan lo misalkan ada podcast ini kan, radio halayak masih jalan lah. Tapi sebisa mungkin sih kayaknya buat teman-teman yang masih siaran sama radio konvensional harus ada sih, harus ada. Lo ngeliat sekarang dengan dunia konten, era sekarang digital, banyak host, banyak MC, banyak ya kita bisa bilang penyiar juga di luar sana. Lo ngelihatnya gimana sih? Apa ini lo jadi wah medannya makin banyak saingan nih, atau medannya jadi seru karena banyak pemainnya, gimana? Ya kalau dulu kayaknya jadi satu hal yang bikin jadi insecure ya. Kalau sekarang justru walaupun gua udah ibaratnya udah ada umurnya ya, udah berumur gitu. Masih 32 kan? Hah? 32 alias 40 tahun. Beda 8 tahun. Kira 40 gua gokil. Baru ngeh. Iya, lu 40. 40 insyaallah tahun ini. Panjang umur sehat-sehat. Amin. Ya, jadi akhirnya kita kepake otaknya, Mbak. Waktu berhenti dari radio tuh hal yang pertama gua rasain, gua nganterin anak gua sekolah pakai sepeda, ngeliat matahari, kejemur, keliling komplek. Biasanya lu nggak bisa lakuin karena lu siaran pagi. Betul. Walaupun masih ada 1-2 hari yang kita sekarang taping kan. Izin. Ya. Tapi itu juga akhirnya dipakai buat istirahat. Nah kalau kemarin udah berhenti dari radio, apa ya? Jadi gue seminggu pertama tuh mau ngapain, mikir. Terus ada aja otak tuh. Di otak gue nih banyak banget hal yang mau gue lakuin. Pengen A, pengen B. Iya, akhirnya jadi lebih kepake. Otak lo mau bikin banyak karya atau banyak hal yang mau dilakuin, tinggal di list aja. Tinggal kemalasannya dilawan kayak mulai dari mana dulu ya? Yang gampang ya. Segala macam mungkin bikin. Gue kayak mau nulis skrip film deh. Gue mau nulis apa deh? Kepikiran kayak gue bukan musisi, gue pengen coba nulis lagu deh. Misalkan gitu. Itu kan sebenarnya hal-hal yang nggak mungkin, tapi harusnya bisa mungkin aja gitu. Apalagi lu masih punya banyak waktu dengerin obrolan orang di podcast di mana gitu. Jadi akhirnya menurut gua otak kita jadi lebih kepake. Jadi ketika ngeliat orang, iya anjir ada konten kreator ini nih, kok bisa naik ya, kok bisa dia banyak MC-nya. Oh ternyata dia begini. Sadar aja kalau gua ada pikiran, padahal gua bisa nih kayak gini. Pas. Cuma mereka dia lebih rajin, lebih konsisten. Iya benar. Itu jadi pertanyaan ke diri gue sendiri. Jadi kalau sekarang kalau mau dapat banyak duit ya harus dari diri lo sendiri, gitu sih, harus mulai. Buset, pukulan ke gue juga ini. Ya. Iya. Tapi kalau gue kan lebih dek lagi, anjing gue lebih tua nih, udah lebih lama ada di dunia ini, kenapa baru sekarang melek nih? Iya sih. Gitu. Boleh minum ya? Boleh bang. Gak apa. Enak banget ya. Harusnya masuk nih, ada iklan nih. Hydrokoko. Enggak. Ya pancingan aja. Kopi luwak. Lo kan suka Hydro Cici kan? Hydrokoko. Lanjut. Nih dari dulu dunia hiburan ngelihat di MTV, ngelihat radio di zaman dan era jaya-jayanya, dan ngelihat dunia entertainment sekarang, lo ngelihat apa yang hilang? Dari dulu sampai sekarang ya, yang hilang mungkin ketertarikan orang untuk nonton media-media atau menyaksikan media konvensional kali ya. Oke. Itu berarti plus atau minus? Jadi minus sih. Sebenarnya kan kayak di desa gitu, atau di luar di luar kota lah, di daerah terpencil. Sekarang orang lebih sering ngeliat TikTok. TV, mungkin TV beberapa doang ya, yang udah tua-tua kali gitu ya, atau mungkin masih ada yang nonton tapi nggak banyak, nggak kayak dulu kan. Bahkan mungkin sekarang media konvensional kayak TV aja udah banyak yang redup, akhirnya adaptasi konten-konten dari konten digital diambilin, bahkan sampai kayak nyari hostnya, nyari apa dari orang-orang yang udah viral duluan, kayak gitu. Kebalik ya dari talent maker jadi talent player. Betul. Dulu kan kita kan nyari orang baru gitu. Benar. Termasuk radio juga sih. Kayak nyari host mana ya? Cari aja dari anak radio. Iya. Atau cari aja kita casting segala macam. Kalau sekarang enggak, dari orang yang udah viral dibikin duluan. Yang followersnya berapa nih? Iya. Kontennya kayak gimana nih? Tapi ya di satu sisi itu kan kita bisa bilang saingan kita ya. Berarti kalau secara skill mungkin kita punya kelebihan. Tapi numbers mungkin kita punya kekurangan.
Itu dilihatnya kalau lu sendiri gimana? Apakah kita harus push numbers juga? Ataukah kita ya udah kalau lu pengen skill ya kita, kalau lu pengen numbers ya mereka? Tapi mungkin jadi ini sedikit nambahin tadi pertanyaan lo yang sebelum ini ya. Yeah. Masalah banyak orang yang tadi akhirnya ada di industri. Yeah. Gue yakin banget sih orang rezekinya nggak bakal ketukar sih sebenarnya. Okay. Pasti ada masing-masing ladang rezekinya lah ibaratnya gitu. Asal kita mau usaha kan. Nah, kayak lo tuh punya skill gitu kan. Yeah. Cuman mungkin kita masih bingung aja gitu Mbak. Yeah. Dari kemarin kita mau bikin konten apa ya? Yeah, kayak gue bikin Kamar Radit Insomnia deh gitu. Walaupun subscriber gue setara iShow Split Alias 3.000. Iya. Ya masih baik lah. Ya alhamdulillah. Tapi gue ngerjain apa yang gue suka. Tapi pas awal-awal gue ngerjain ternyata banyak orang pengen, bang ceritain soal ini dong, ceritain soal ini. Ya sampai akhirnya ada demand untuk datangin ini. Berarti kan memang ada marketnya. Ada market dan ada orang, enggak gue tertarik kok dengerin lo konten. Gue tertarik kok nyimak konten lo. Ya mungkin selama lo siaran di radio, ya let's say 10 orang nih yang ibaratnya yang fanatik sama lo nih sering dengerin lo siaran, lo pindah dari Prambors, Hits FM sampai ke Gen FM, dia ngikutin lo terus gitu. Ya palingnya daripada 100 orang yang dengerin tapi nggak beli apa-apa, mending 10 orang nih lo bikin merchandise dapet dia yang beli, yang pasti. Jadi ketika akhirnya mulai aja dulu sih, kayak kemarin gue konten siaran di TikTok iseng doang. Yang tapi live juga ada ya? Iya, ada yang ada yang merhatiin. Udah ada yang kirim paus belum? Belum sih, baru nasi goreng. Lupa gue apa, tapi langsung gue follow back. Kok murah? Ya kan majalin silaturahmi. Iya benar. Silaturahmi bawa rezeki. Sampai pas gue follow, aturan jangan gue jual mahal dulu ini. Sampai dia berapa kali ngasih ngasih gift yang lebih gede baru. Gampang kepancing emang. Murah banget gua. Di tengah kesibukan lo yang sekarang udah bukannya di penyiar radio lagi, kan berarti lo punya banyak waktu luang di pagi sampai siang. Iya. Aktivitasnya akhirnya dimanfaatin sama keluarga atau justru contohnya, gue pagi-pagi malah banyakin syuting atau gimana? Kalau pagi kan pasti udah nganterin anak gua kan. Karena anak gua sekarang walaupun belum sekolah, gua masukin ke daycare. Gua sama istri sepakat untuk masukin dia ke daycare sampai siang biar dia punya teman main gitu kan, punya lingkup main lah, karena di rumah ya walaupun kita ajak main nggak bosan tapi gitu-gitu doang, dan akhirnya dia berkutat sama orang-orang dewasa aja gitu kan, biar dia tetap main sama teman-teman seumurannya. Kalau waktu sebelum Lebaran mungkin gue tadi tuh masih live di TikTok, siaran gitu. Nah pas kelar Lebaran akhirnya gue fokus sama si konser tawa ini kemarin. Jadi akhirnya pas gue mau mulai lagi kayaknya ntar gue balikin lagi untuk siaran di TikTok lagi. Tapi mungkin juga mikirin apa yang harus gue lakuin buat si konser si Kamar Radit Insomnia. Gitu sih. Apa malah jadi lebih nyaman di belakang layar lagi? Itu juga sih. Itu juga salah satu pas kemarin gue ngerjain konser tawa sama 3 kreasi, walaupun hitungannya ya gue kayak co-partner aja gitu ya kan. Wah, gue kayak ngerasa edik banget sama pusing-pusingnya. Kayak apa ya? Ngurus rundown. Rundown sih nggak sih, karena gue jatuh PR director kan. Ini gimana caranya? Kok kemarin undangan belum nyampe ke KOL? Kok ini belum nyampe ke klien segala macam? Terus ada yang telat. Gimana ya hari H? Gue harus assist mereka dari datang sampai nukerin gitu-gitu, terus ketemu masing-masing orang-orang yang lo undang. Lo jemput segala macam. Walaupun yang lain tetap kepikiran ya, kayak dia jangan sampai ngaret nih, ini gimana yang ngatur flow-nya segala macam ya. Ya walaupun untuk sebuah event pertama pasti selalu ada yang pertama buat semuanya gitu, dari gua juga, dari 3 kreasi, dari performer, dari penontonnya. Jadi pas berjalan sih sukses dalam artian penyelenggaraan, pelaksanaan. Kalaupun ada komplain minor gitu, nggak sampai yang parah banget. Jadi itu yang bikin kangen nih gue sama hal kayak gini. Makanya pas bahkan ketika diajakin ngapain bikin yang notabene belakang layar, gue ayo aja sekarang gue. Gitu sih. Ngerasa serunya lagi. Iya, ngerasa serunya lagi. Karena emang basicnya gini Mbak, kayak di organisasi yang terkecil ya keluarga gitu. Besok nih gue mau liburan bareng sama keluarga besar istri gue. Ya gue arrange. Mau kemana nih? Gue cari tempat barteran gitu untuk meminimalisir budget. Tapi kita cari fotografer atau videografer deh buat yang bikin konten apa. Terus kalau di keluarga gue gitu, misalkan kayak kemarin mau libur ke luar negeri atau keluar kota, ya
gue yang cari tiketnya, nyari hotelnya segala macam. Ntar mau kemana biar tahu cari hotel ke sini aja kali ya, biar nanti deket kalau mau ke sini gitu. Emang dasarnya lu seneng untuk arrange sesuatu juga? Iya. Oke. Gitu. Nggak ada waktu senggang untuk hobi? Gue nggak punya hobi yang spesifik lagi, Mbak. Nggak ada. Ya coba lo lihat tuh. Gue ada nggak? Pasti kalau teman kita Mario Delano. Bola. MU bikin konten jadi duit. Oke. Gue kayak. Tapi lu koleksi kan banyak, lu vinyl lu koleksi. Iya, tapi kan nggak musik lu kan segitunya kan. Paling ya nonton konser. Nonton konser juga. Belakangan kalau nonton konser yang di Indonesia udah kayak, aduh, kok gue udah mulai nggak ada ketertarikan lagi ya. Gue baru mau bilang gue kayak udah nggak terlalu ada hasrat untuk nonton konser gue. Kecuali di event itu ada penampilan yang udah lama nggak tampil gitu. Kayak kemarin gue nonton Good and Electric, bawain lagu-lagu di album pertama. Itu gue tonton tuh, bangkitin sisi nostalgia. Atau nonton Band Majesty misalkan, bawain lagu-lagu respect, Dashboard, gitu. Anthem of Ardengdis. Betul. Iya kan? Anthem of Tomorrow. Iya. Itu. Ya. Ada satu personilnya. Iya. Sini nih. Reskaraba. Tinggi-tingginya juga sama. Reskaraba versi generik ya. Kan gue dulu dari dulu kenal lu ya. Lu demen makan. Kenapa nggak konten kuliner lu? Nah ini pas habis konser tahu mau gue terusin lagi. Oh iya. Kemarin kan sempat bikin tuh sama Tomanya Moka. Tomanya Moka kan lumayan konsisten ya, sampai akhirnya udah dibayar lah ibaratnya sebagai untuk datang bikin konten di tempat makannya. Sama Gilang Gombloh juga kemarin sempat bikin. Nah ini bener-bener kayak habis Lebaran ngurusin konser Tawa, walau masih ada beberapa hari kosong tuh akhirnya gue pakai buat istirahat karena capek itu bukan cuma badan. Kayak pikiran, iya sih, capek mental ya. Mental, dan gue kayak ngerasa utang sama keluarga gue kemarin tinggalin, jadi gue harus ngajak main, ngajak nongkrong gitu entah di mall atau di playground gitu-gitu. Atau sesimpel mesen martabak orange. Wah, gitu dia. Itu bisa buat kita asik nongkrong. Orange. Rajanya martabak. Enggak ada. Nih, pas. Wah, gokil. Dibuka tapi LC. Dia kan membuat antigen. Nah, bukan. Kira mau antigen. Wah. Kenapa orange bang dari semua martabak bang? Gue nggak tahu. Pas tuh ditanya sama tim kalian ini, Bang Adit ada satu makanan nggak yang lo favoritin banget? Gue kayaknya nggak ada makanan yang detail deh, yang gue favoritin gitu. Ada sih tapi kayaknya nggak mungkin datengin karena adanya malam, taichan gitu kan. Oh iya. Nggak mungkin kan lu beli tadi malam terus diangkatin sekarang kan goreng ya. Tapi pas ini kita ngobrol sama Reza Al-Kadri ya. Iya. Martabak orange. Akhir-akhir gue cabut dari Radio Hits FM, ini martabak selalu ada. Karena banyak yang resign, layoff. Betul. Sama ini biasanya kalau ada tamu orange, Iya, konsumsinya buat klien, buat tamu selalu orange. Bener. Jadi kita udah ancang-ancang nih. Orange lagi nih. Sama nunggu gini. Tamunya kapan pulang nih? Pulang set. Wow. Berebutan. Karena tamunya nggak makan. Iya benar, tapi ini lumayan ikonik sih. Iya benar. Pasti selalu ada di meja panjang. Isinya kalau gak gorengan, martabak telur, kalau nggak manis gini. Bang, kita mukbang nih. Muka bangke. Ini dia. Tapi spesifik coklat apa gimana lo? Apa aja sih. Tapi kalau lo martabak kayak gini, martabak yang bukan telur ya. Martabak manis sukanya yang anget apa yang udah dingin masuk kulkas? Aduh. Gue dingin masuk kulkas. Iya sama. Iya. Pas besoknya ya? Iya pas besoknya. Kayak lebih enak gitu ya. Kayak dinginnya tuh pas sama manisnya. Iya. Kalau panas telur. Betul. Iya. Setuju gue. Bismillah. Katanya sebelum makan tuh waktu yang paling tepat untuk berdoa. Ya Allah mudah-mudahan kita semua kayak raya panjang umur sehat-sehat. Amin. Jangan ada masa-masa kita juga dekat romantis gitu ya. Wah ini nggak janggal. Emang targetnya boti ya. Channel. Tuh, enak nih martabak. Tapi lu dari dulu emang suka dibilang lucu gak?
Sama pendengar-pendengar lu, followers lu. Nggak tahu sih, gue nggak perhatiin. Lu ngerasa lu jokesnya selalu nyampe apa enggak? Enggak, gue tuh nggak pernah. Kadang-kadang nggak apa ya, nggak niat untuk lucu. Iya. Bahkan dulu seinget gue tuh diajakin stand up comedy dulu sama Ernest Prakasa dulu awal-awal banget. Oke. Oh, waktu generasi awal. Iya. Oke. Ernest bilang, Dit, ikut stand up comedy yuk. Terus gue tanya, stand up comedy apaan sih, Nes? Itu yang kayak almarhum Taufik Safalas. Yang kayak gimana tuh? Yang dia berdiri sendiri. Iya, gue berdiri sendiri terus ngobrol segala macam gitu kan. Nes, tapi kan gue nggak bisa, Nes, gue nggak bisa lucu gitu. Gue nggak suka mikirin untuk jadi lucu, gue bilang gitu. Tapi kan apa yang lo lakuin sama Surya di MTV Insomnia tuh ya kayak stand up comedy. Ya tapi itu nggak pernah kita pikirin. Ya maksudnya ya udah gitu. Walaupun sekarang akhirnya Surya mendedikasikan dirinya untuk jadi pelawak gitu, jadi komedian. Okay. Yeah. Dikonsepin, dipikirin gitu ya. Mungkin ya ada pengembangan karir. Kalau gue dari dulu nggak pernah ngerasa ya kalau nggak lucu ya udah. Ya emang karena gue nggak mau lucu gitu aja sih. Cuma emang kebetulan nyampe mulu komedinya. Iya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah itu mungkin bakat aja kali ya. Tapi dengan ketemu banyak orang akhirnya belajarnya banyak juga dong. Ya. Lo kalau bisa dibilang yang lo idolakan di sisi komedi itu siapa? Kalau komedi ya. Kalau komedi ya semua orang siapa yang suka komeng sih. Iya sih benar. Ada tisu bang? Tisu. Udah beleberan lagi di kasur. Oke, sofa. Gitu. Emang tapi lebih suka di sofa atau di kasur? Hah? Lebih suka di sofa atau di kasur? Ngobrol. Di genteng. Ini Jahatori. Kenapa komeng? Iya, komeng kan lawakannya gitu aja, Pak, ada cepat-ceplos gitu kan. Dan semua orang pasti suka sama komeng sih. Nggak ada yang nggak suka sama komeng gitu. Tapi lo ngerasa sekarang hampir bisa dibilang mirip semua gak sih? Apa tuh? Style orang pembawaan host, pembawaan komedi. Apa enggak? Tetap ada yang beda-beda. Tetap ada yang beda-beda. Ya, ada beda-beda. Tapi kan ada lah yang ya sekarang bercandanya arahnya ke Green Boy semua. Iya. Iya. Itu kan tren, jadi tren. Itu jadi lo bilangnya itu tren. Itu tren. Jadi Green Boy berhasil bikin apa jadi sebuah trendsetter gitu ya. Kalau justru gue ngeliatnya kalau sekarang orang yang naik, sorry nyangkut nih di ini. Nggak apa-apa. Ya. Gue ngeliatnya orang yang naik itu, gue sampai mau nanya gitu. Emang kalau bikin konten naik tuh harus lucu, harus marah-marah ya? Harus tuh spesial-spesial yang kayak nggak begitu. Kenapa kita nggak bisa tone down aja gitu? Atau yang biasa aja tone-nya, nggak usah yang kayak yang begini, pasti gitu kan? Itu kan ada kayak menghardik atau marah gitu ya. Kenapa konten-konten gitu bisa jadi naik? Apakah itu ada rumusnya? Atau orang TikTok atau orang-orang yang ada di Instagram itu sebenarnya dari mirroring dari TikTok kan? Apakah emang harus begitu formulanya, harus marah-marah baru diperhatiin? Ngerti. Lo tahu nggak? Iya. Bisa kan? Lo tahu nggak? Bisa gitu kan? Bisa gitu, iya. Tahu nggak sih? Bisa ambil sedih harusnya gitu. Cuman Farhan Frisia doang yang kayaknya ngomongnya datar gitu. Iya. Yang apa namanya yang beda gitu. Yang lain sama semua kayak ya seragam lah, orang lagi bikin kayak gini bikin gini semua gitu. Ya beda-beda konten aja. Apakah itu formulanya gitu sih lebih yang gue pikir. Ya gue pikir itu lebih seragamnya lebih ke situ sih, Mbak. Tapi dengan lo ngelihat dan ini kita taruh situ dulu. Ya? Boleh. Maaf, Bang. Nggak ada sate, Bang? Nggak ada. Nasi uduk ada nasi uduk. Boleh. Lonsai. Lontong sayang. Wah. Ini kantin supir ya? Semuanya. Tapi lo ngelihat lagi tren nih. Lo berusaha untuk ngikutin apa lo? Nggak usah kayaknya dah. Kenapa emang? Ya dari dulu aja dari soal hal-hal yang nggak usah Bang, serapet-repet dong. Berbau fashion aja deh gitu. Orang lagi sibuk pakai sepatu apa ya gue nggak ikut. Atau orang lagi ngantri apa gue nggak ikut gitu kan. Jadi kayaknya itu salah satunya bikin gue berpikir apakah gue harus ikutin tren kayak sekarang orang pada pedal semua gitu kan. Walaupun itu trennya juga tren yang bagus ya. Maksud gue sehat gitu. Walaupun sekarang udah ada setiap hal-hal yang akhirnya naik itu pasti ada sampahnya. Ya dari musik aja dulu gitu kan. Lagi naik musik apa dulu ada musik ska. Lagi rame. Tiba-tiba ada aja dibikin skadut lah. Ska apalah. Pasti ada yang bikin degradasi.
dari sebuah komunitas gitu ya. Kayak sekarang pedal, orang bagus banget. Ya, sampai sehat. Sampai ada yang bilang klub-klub di berbagai daerah di Jakarta jadi turun sepi, karena gitu, orang lebih pilih bangun pagi untuk lari atau pedal. Betul. Ya. Tapi sekarang katanya pedal ada yang 24 jam. Sampai pedal bawa minuman keras, nyetel lagu-lagu yang akhirnya jadi nggak relate sama olahraga gitu. Menurut gua kan, tujuannya olahraga ya emang harus sehat. Tetap masa ada yang minum minuman keras sih? Iya sih. Kayak gitu. Maksud gua, ya apa ya kayak kayaknya kita harus ikut. Gue coba mau ikuti hal-hal yang sekarang ini ya, karena gue lagi banyak waktu luang ya. Gue jadi mau ikutin hal yang lagi banyak diikutin orang, tapi kayaknya gue berpikir lagi gitu, ini bisa jadi duit nggak ya kalau sekarang gitu? Oke. Gitu, mendingan sekarang gitu aja tuh. Gue lari, ya udah gue mau lari tapi bisa ngasilin duit nggak ya gitu? Ada beneran tap in nggak ya? Pedal bisa jadi ngasilin duit nggak ya gitu? Tapi lo ngerasa stuck gitu nggak? Aduh anjir, orang-orang lagi kayak gini nih, gue mesti ngapain ya? Sempat ya, sebenarnya itu adanya waktu zaman siaran, Be. Oke. Justru pas lagi karena lu rutinitas lu lakukan jadi stuck ya? Betul. Jadi pas waktu siaran, bikin ngapain ya, apa segala macam. Udah nggak usah. Udah gue digaji tiap bulan. Terus masih ada pemasukan lain selain siaran ya, masih MC segala macam, konten, jadi KOL gitu-gitu lah. Kalau sekarang jadi berpikir, gimana caranya ya gue harus dapat pemasukan bulanan. Gue bikin apa ya gitu. Walaupun gue ngerasa ya YouTube gue belum ada hasilnya ya. Cuman ya kayaknya ini harus usaha yang gue lakuin untuk bisa bertahan hidup gitu. Kayak begitu. Jadi kayak kalau dulu mungkin gue tergantung sama orang lain, harus gue sekarang tergantung sama diri gue sendiri nih. Dan harusnya dilakukan dari dulu. Gitu. Berarti udah ada perubahan signifikan dari kata-kata bekerja dan berkarya. Ya. Sekarang lo ngelihatnya lo ada di posisi di mana nih? Berkarya. Berkarya. Jadi kan harus bikin sesuatu biar dilihat orang. Harus bikin konten, biar bisa menghasilkan. Either tadi gue pedal terus bikin konten pedal atau apa segala macem, atau mungkin brand ngelatih audit jadi seseorang yang sekarang aktif di olahraga, gue tap in di dia gitu. Karena mungkin udah punya privilege, udah punya followers duluan lebih banyak gitu. Udah lebih dikenal. Alhamdulillah. Gitu. Udah punya following base yang ada lah ya. Ya gitu. Dan gue punya konten sendiri di Kamar Insomnia, atau mungkin konten-konten yang lain yang nanti gue kerjain, misal konten kuliner apa segala macam. Jadi kayaknya itu sih. Jadi justru dengan nggak ada keterbatasan rutinitas lo, siaran tiap pagi, ngantor, gaji bulanan, itu membuat lo lebih bebas berkarya. Betul. Ya kalau dulu sebenarnya kita mau berkarya tapi kan terbentur aturan-aturan kadang-kadang kan. Kita bikin ini dong. Ya terbentur kebijakan dari perusahaan atau infrastrukturnya. Misalkan mereka kita nggak bisa provide it. Ya kita bisa bikin konten tapi ya segini. Kameramen kita nggak bisa datang pagi, atau misalkan kamera kita cuma bisa dipakai karena lo nggak bisa bikin konten karena kameranya dipakai buat event apa segala macam. Nah kayak waktu kita di HFM dulu kan, lo mau bikin apa pasti disupport gitu. Kalau belakang-belakang kayak ya udah deh, akhirnya jadi dari template aja tiap hari, udah ngomong aja siaran segala macam, akhirnya jadi nggak kepake otaknya. Begitu. Comfort zone justru bikin nggak enak ya. Betul. Menurut gue gitu sih. Makanya akhirnya gue kadang-kadang memutuskan kemarin-kemarin tuh banyak banget pindah radio karena udah terlanjur nggak bisa gue stay di comfort zone gitu. Walaupun waktu awal-awal gue siaran di Mustang, gue sempet ngajak Surya kan, Sur kita cabut aja Sur, ini udah nggak bener nih kalau terlalu comfort gini nih. Ya takutnya kita nanti jadi nyaman terus jadi nggak kemana-mana segala macam. Akhirnya terbukti kan dia lebih sukses karena dia stay di comfort zone. Jadi ya harus lihat-lihat juga sebenarnya. Pinter-pinter ngeliat peluang. Iya, jangan gampang ngeliat gampang kata-kata orang. Wah, gue nggak kuliah, gue nggak sekolah, tapi gue sukses. Jangan juga. Harus ngukur juga. Jangan bego-bego amat. Iya, gitu. Kalau lu ngerasa, ya kalau gue waktu itu terukur juga. Gue pindah ke radio yang lain. Gajinya lebih naik nih. Walaupun si anjingnya ternyata jamnya berkurang 3 jam ah. Kan radio bayarnya per jam. Iya. Dari segini naik nih. Naik dari 25 ke 30. Tapi cuma 3 jamnya tetap lebih kecil.
Itu sih nggak terukur gitu. Akal-akalan perusahaan. Iya kalau berusaha. Tapi ya ternyata kalau dulu kan masih single gitu kan, masih bujang, nggak ada tanggungan. Jadi ya gue seneng. Alhamdulillah. Kita denger azan dulu kali ya. Denger azan. Habis tadi ngobrol-ngobrol, sekarang giliran kita masuk ke segmen Khalayak Bertanya. Oke, Khalayak Ini Bertanya. adalah segmen di mana yang nanya bukan gue, bukan tim dari Red Media. Ada yang nanya ada. Ada yang nanya ada, beneran. DM. Oh ada DM. DM ke lu ya? Enggak. DM-nya melalui mimin kita. Wah. Dari Indozone. Wah. Tapi sebelum kita Khalayak, tapi ada satu Mbak. Yang gue inget banget dari perkenalan kita ya. Dulu lo tuh kan punya program apa? Yang mengundang anak-anak cewek-cewek kampus atau cowok-cowok kampus, anak-anak kampus lah gitu. Apa namanya? Guest DJ. Kalau cewek, gue pantengin tuh sama anak-anak. Sampai kelar gitu kan, lihat, oh cakep juga nih, masih anjing juga nih. Jujur ada satu. Kan studio radio kan kaca ya? Iya. Gue siaran berdua sama satu cewek. Pokoknya sekarang beliau ini memang udah terkenal banget lah. Ada artis. Oh artis. Ada. Terus pas cabut, ya udah cuiki. Pas cuiki yang dikasih, wah, anjing kayak refleks orang gol bola kalau. Iya. Sampai dulu Ari Kriting juga kan siaran mau gue kayak, oh cakep kali nona. Kita liatin. Emang kalau cowok deh. Tamu cowok. Kalau cewek kita pantengin gitu. Tapi ya gue kan kenal sama istri gue gara-gara gue panggil. Oh iya juga ya. Iya. Akses itu juga ya. Iya. Oh iya juga ya, benar. Jadi itu emang jadi sarana untuk kenalan sama cewek. Betul. Cuma emang gue jadiannya bodoh, jadiannya langsung di awal. Canda istriku, I love you. Nyesel dong ya? Enggak kalau lihat rumput tetangga mulu enggak bakal habis. Nggak boleh. Itu adalah ladang surga kita, istri kita itu. Aku cinta istriku. Istri kita. Jadi banyak kalau istri. Kalau istri banyak, emang ada niat gitu ya? Jangan. Satu aja susah, repot. Nih dari Radio Khalayak. Oke. Dari pertanyaan Yusman Muhammad, dia bilang kangen banget sama era MTV. Kira-kira bakal balik lagi nggak sih? Era MTV. Oh era MTV. Kayak udah enggak kayaknya. Susah ya? Mungkin gua nggak tahu di MTV di luarnya tuh masih ada nggak sih? Ada, tapi sekarang lebih banyak reality show. Oh gitu ya? Iya. Soalnya kan kalau tiap kita staycation atau kita nginep di hotel dulu, kalau nggak nonton V Channel. Betul. Iya, V Channel. Atau Fashion TV. Fashion TV, iya benar. Fashion TV biasanya nontonnya kalau udah mau tidur jam 1, jam 12. Karena biasanya fashion show. Iya. Pakai baju. Kalau MTV V Channel nontonnya sore-sore aja. Iya, benar. Atau siang. Benar. Gitu. Nonton video klip Aserehe. Bener. Iya, kita tahu video klip dari MTV dulu. Iya benar. Tapi kayaknya kalau di Indonesia sempat ada kan dulu ya. Zaman-zamannya Feli kalau nggak salah kan. Iya. Feli kan ada sempat VJ Han ya. Setelah itu nggak tahu, nggak ada kabarnya lagi. Kayak mungkin ngebayar ini mahal kali ya. License-nya. Iya, gitu. iya. Kalau sekarang mungkin udah banyak pilihan juga. Kayak ya media-media online udah banyak. Iya. Brand pun banyak yang bikin setipe gitu dan kadang-kadang lebih menarik dari MTV gitu sih. Gitu. Terakhir gue nonton tuh ini udah banyak reality show-nya, udah kayak dating show. Terus reality show kayak ini kayak Pimahirat gitu-gitu iya, ya. kayak gitu-gitu kan. Sih. Apalagi dulu kan Mbak Marjera kan juga ada show kayak gitu kan. Kayak keseharian gitu-gitu ngikutin. Cuma artis-artisnya dan orang-orangnya gue nggak tahu ini siapa gitu. Iya sih. Ya udah nggak ngikutin lagi. Karena mungkin kalau dulu kita tahu artis ataupun akhirnya jadi punya idola lewat MTV dan VJ-VJ-nya. Iya benar. Kita suka VJ apa dulu Sarah Sechan. Iya. Siapa lagi tuh yang Jamie Aditya. Kalau yang cewek siapa yang putih? Yang dari Singapura. Cathy Sharon. Bukan Indonesia. VJ At. Itu juga itu cowoknya itu ganteng. Kok laki? Yang cewek. Aduh siapa sih namanya? Aduh. Cathy Sharon? Bukan. Itu Cathy Sharon orang Indonesia. Siapa? Pokoknya sempat siapa? Nadia Hutagalung. Nadia Hutagalung, ya. Siapa tapi itu lagi? orang Batak ya? Hutagalung. Ya tapi kan kayak bule Singapura ya, campur Indonesia kayaknya. Gitu. Kalau iya benar. VJ siapa lagi? Rose. Dulu ada kan VJ At, VJ Rose. VJ Kumar dulu, inspektur.
Vijay. Inspektur Vijay. Nah kan ada topikan VJ aja ya. Kalau sekarang VJ-nya di belakang Satria VJ. Skater. Tapi lu dulu title-nya berarti VJ. Awalnya guest VJ. Sampai akhir jadi gimmick gue sama Surya. Guestnya ilangin kali. Gitu. Akhirnya jadi VJ. Gitu VJ yang nggak VJ ya gue sama Surya sih. Lu seangkatan waktu itu atau ada siapa aja sih? Nggak, kalau gue kan sama Surya nggak pakai VJ-an, casting. Jadi sebelum kita masuk dulu terakhir itu VJ-an kalau nggak salah Robby Purba, Rizky Kinos, sama siapa lagi ya ceweknya? Marji kalau nggak salah. Marji itu istrinya Bondan Prakoso kalau nggak salah ya. Setelah itu nggak ada VJ-an. Habis itu karena MTV Insomnia dianggap akhirnya bisa naikin MTV lagi karena anak-anak muda nonton MTV lagi. Setelah itu siapa ya? VJ Eliza Sulaiman, tapi kayak setelahnya deh gue lupa. Habis itu ada VJ-an siapa yang penangnya lupa. Sampai ada Sarah Jen, tau gak Sarah Jen? Nggak tahu. Ada Sarah Jen, tapi dia kalau nggak salah juga nggak ikut VJ-an. Udah di casting terus jadi VJ bawain MTV Studio. Sama dulu Hana Al Rashid sempat jadi VJ juga. Iya itu Hana Al Rashid. Junot, jauh banget. Jauh ya itu. Jauh di atas, bahkan di atas Kinos kayaknya deh. Itu kan waktu itu masih disiarin di TV tuh. Iya. Si apa namanya VJ-hannya. Bahkan waktu angkatan Robby Purba, Rizky Kinos juga disiarin TV juga. Iya. Tapi gue lagi tuh nonton langsung tuh di GCC. Oh gitu. Karena dulu dapat tiket dari om gue kan. Terus gue menonton siapa gitu bintang tamunya. Bandnya terus pengen nonton juga siapa yang menang VJ ya. Pengen tahu tuh dulu pemilihan VJ kayak gimana. Ya dulu kayak kita tuh masih suka banget datang ke acara-acara yang kayak gitu kan. Kalau sekarang kayak orang udah nggak ini ya. Aku pernah dulu datang acaranya MTV bikin event off air. Terus itu pas banget akhirnya salah satu segmennya perdana muterin video klipnya Green Day Wake Me Up When September Ends. Off air. Di mana, Be? Di Senayan. Yang MC salah satunya ini masih VJ Daniel. Apa ya? Staying Alive kali ya? Kalau nggak salah ya, nggak tahu. Kalau Staying Alive kan itu kan yang support ini kan apa namanya HIV survivor gitu kan. Pokoknya ada ini ada CSR-nya lah. Itu jadi perdana diputerin tuh di event itu. Dulu tuh banyak banget di Indonesia. AM to PM. Ada. Terus apa lagi? Banyak lah pokoknya event-eventnya MTV tuh banyak banget tuh. Bahkan gue waktu masih jadi VJ aja Staying Alive tuh. Gue nge-MC bareng sama Surya. Abis itu kan gantian gak ada VJ-VJ yang lain. Gak ada band, ada Rizky Kinos, ada Daniel. Tapi mereka kayak malam. Gue yang siang-siang itu. Gue bareng sama Dewi-Dewi. Yang tamunya ada Aura Kasih. Rocket Rockers. Zaman dulu mainnya masih sore-sore gitu. Golden era. Itu oke banget tuh. Jadi kalau misalkan orang-orang tuh kayak dulu MTV sekeren apa sih ya? Sekeren itu untuk jadi patokan pergaulan. Bahkan kayak misalkan kita mau tahu fashion ya dari MTV. Mau tahu apa namanya musik-musik yang lagi hype ya dari MTV gitu. Referensi dari sana. Apalagi dulu waktu belum jadi VJ gue suka banget nonton MTV Hotnya VJ Daniel. Yang tiap malam tayangnya di atas jam 10 karena dia ngobrol sama cewek-cewek di kolam renang. Wah. Tapi selain cewek-ceweknya juga hot, video klipnya juga gue nonton. Klipnya Rumah Sakit, pokoknya banyak yang ini diputerin di situ tuh. Dulu pakai bikini masuk TV ya? Iya tapi boleh di atas jam 10. Iya sih benar. Gitu karena beranggapan anak-anak udah tidur jam segitu. Tidur. Ada yang bangun tapi nggak cuma mata. Alias otak. Wah, iya, bagus sekali nih. Point of view-nya VJ Daniel dalam nanyain pertanyaan. Gitu. Iya. Aku emang spesialis sih nyapu sih. Ada Ananda Rafli, kenapa memilih kaos band sebagai pakaian sehari-hari? Ya kalau kaos band karena emang suka musiknya aja, suka bandnya atau mungkin suka desainnya. Ya yang ada di atas lemari ya, di dalam lemarinya paling atas gua ambil sih itu. Tapi rata-rata kaos band semua? Iya, tapi kalau sekarang lagi pada kesempitan. Karena XL. Betul, karena sekarang udah jadi Chico Jericho nih badannya. Tapi lu sempat ada kurus banget ada kan? Berapa tahun lalu? Gue berhenti diet tahun lalu. Udah pakai behel. Karena waktu gue diet kan gue makan daging, makan apa gitu kan keto. Jadi mas pakai behel agak susah nih adaptasinya. Kurang berapa kilo tuh? Apa tuh? Waktu pas keto?
sekarang gue balik lagi ke normal dulu. Pas sebelum kurus itu 16 kilo. Iya. Gue dulu 72, 75, sekarang 88 lagi. Jay. Gue 93. 88. Iya. Ada @nocturnalism 666. Lo kan pacaran sama istri lo nggak lama, langsung nikah. Gimana caranya bisa seyakin itu? Ini juga gue bingung jawab pertanyaannya deh kayak. Kenapa? Emang jodoh aja? Emang jodoh aja. Jadi pas ketemu pertama kali masuk mobil pertama kali ketemu masuk mobil, gue liat kayaknya dia deh nih orangnya gitu. Terus kalau ya gue jadi sekarang kayak lagi masa kayak pacaran aja gitu. Iya. Walaupun pasti ya setiap kita ngejalan hubungan ada plus minusnya gitu kan. Iya baru kenal, tapi gue lebih ngerasa lebih baik kayak gitu daripada orang pacaran bertahun-tahun, 7 tahun, 8 tahun, pas nikah hambar. Enggak, maksudnya kayak kok lo gak kayak yang waktu itu deh, kok gue gak kenal lo dah. Iya. Gue ngerasa gue kenal lo, tapi ternyata lo nggak kayak gitu. Lebih baik ya kenalannya sambil menikah gitu. Walaupun ya tadi pasti ada obstacle-nya aja masing-masing beda, tapi pas gue kesini ya makin ngerasa yakin, mungkin gue yakin kemarin karena dia lebih bisa nerima gue pertama. Terus banyak hal-hal lain lah gitu. Tapi intinya mah kalau nikah selain karena lo juga sayang dan cinta, karena ibadah juga lumayan tuh. Anjay. Ibadah tuh kayak mikir kayak enggak banyak yang cakep-cakep, yang cantik-cantik, tapi enggak, ladang surga gue tetap istri gue ini. Masya Allah. Gitu. Ini gue ngasih tau buat lo lain, Be. Takutnya lo kan udah mulai. Ini gue denger banget. Udah mulai makin sayang. Coy. Udah mulai makin sayang maksudnya gitu. Makin cinta gue milih gue. Iya, cium Fanta kan. Baru lagi. Bayu Angin, Adit kan doyan musik, kenapa nggak ngeband? Nggak punya bakat gue. Padahal kalau dulu pernah ngeband nggak sih? Pernah ngeband zaman SMP, SMA. Megang apa? SMA pernah nge-drum, walaupun les drumnya cuman segitu-segitu doang. Nyanyi, ya seperti Liodra. alias tandai kemana? Kalau mungkin orang-orang nggak tahu buta nada ya gua. Ini kayak gini bener, gue kayak gak tahu. Nah, buta nada tuh kayak gimana? Gue nggak bisa bedain do re mi fa sol la si do. Beneran kayak gue kalau karaoke aja kayak kalau masanya lagi hambar nih kan, gue deg-degan banget karena gue harus nyanyi duluan kan. Tapi ya gue akhirnya berpikir kalau misalkan orang kayak yang mandu karaoke suaranya jelek lah, kalau karaoke kan nggak ada yang nilai. Kagak ada. Iya. Emang kita senang-senang aja. Iya. Kalau emang lo mau suaranya bagus ya ikut Indonesian Idol aja. Iya benar. Kan mandu karaoke bikin semangat doang. Iya. Ayo kan nyanyi. Iya, karaoke nongkrong bareng-bareng. Kalau misalkan di Inul Vista, nggak ada tuh yang kayak. Iya benar. Yang suara bagus-bagusan, kecuali lu punya temen penyanyi. Pasti di mulut tuh nyanyi dong, kita nikmatin doang. Karena kita seneng banget dengerin suara orang bagus nyanyi. Tapi kalau ya ngeband tadi gue nggak pernah punya keuntungan dari dulu tuh. Ya karena datang dari keluarga yang biasa-biasa aja, walaupun gue hidup dulu sama tante gue yang berkecukupan gitu ya. Tapi gue nggak bisa minta lebih untuk bisa les gitar, les drum gitu. Dibeliin alat musik. Iya, dibiayain kuliah aja sama biaya hidupnya udah syukur gitu kan. Makanya kalau kita lihat nih, orang-orang yang ngebandnya keren, bagus, pasti ada basic orang kayanya. Karena ada privilege. Karena mereka nggak mikirin apa-apa selain buat hobi, sama karya. Nggak ada mikirin nggak enakan. Iya. Sebutin deh band yang bagus-bagus, pasti ada orang kayanya. Iya betul sih. Coba. Bara Suara. Ada yang miskin. Kebalik. Ada nggak mukanya yang miskin? Oke. Drummer Marco sekolah di luar loh itu. Benar. Siapa lagi? Reality Club, sama bapaknya. Iya. Tapi nggak masalah. Nggak masalah, emang nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang dari miskin banget ada nggak yang dari nol banget? Siapa? Apa? Kangen band? Bagus nggak? Gue jawab. Iya. Bagus menurut segmennya. Iya. Tapi kayaknya ada beberapa 1-2 personel yang kaya deh. Tetap Dodinya kalau nggak salah ya. Atau siapa gitu, tetap ada yang kaya. Si Torres kan? Ada tuh si Torres. Pasti ada. Iya. Pasti ada yang nggak, at least 1-2 orang yang akhirnya nggak lo. Ini deh, fokus ini aja deh. Iya. Kayak The Masik mungkin dari nol ya. Iya. Rian setahu gue nggak terlalu kaya gitu, tapi ada orang-orang yang lain-lainnya tuh memang nggak miskin banget lah gitu. Iya, menengah ke atas lah. Iya. Iya. Gitu, maksudnya masih disupport sama
orang tuanya. Kalau dulu kayaknya gue tidak disupport untuk itu sih. Makanya lu penikmat. Iya, penikmat aja gitu. Jadi kalau bahkan tadi kalau kita balik lagi ngobrolin gue suka repot, gue lebih cocok dulu ngurusin band. Dulu gue sempet manajerin band gitu. Walaupun Apa aja band? Nggak banyak sih, kayak dulu namanya The Nonas, beda isi cewek semua. Atau ya sekarang vokalisnya jadi vokalisnya Orin, band ska, istrinya Tresno Tipex. Oke. Gitu dulu sempet manajerin mereka. Terus apalagi ya, Overcast dulu band, sekarang masih ada band Oi Jakarta Timur, sempet jual-jualin gitu-gitu. Jadi emang lebih sukanya jadi penikmat dan juga di belakang layar. Karena mungkin nggak punya ngerasa nggak punya bakat lebih lah gitu. Beda sama kayak sekarang ya, kayak lo ngomongin Surya, ya mana dia ngeband, suara bagus, bisa main alat musik gitu-gitu. Dan emang suka nyanyi. Iya. Walaupun mungkin dia Surya hidupnya juga nggak datang dari keluarga yang kaya, tapi at least berkecukupan gitu. Terus support dari keluarga sendiri gitu, bukan keluarga orang lain kan gitu. Begitu sih. Berikutnya nih dari dari penutupan tuh. Belum. Belum. RMNTDJ. Pas lu syuting MTV Insomnia, siklus tidur lu gimana? Siklus tidurnya Itu kan soalnya live ya? Live. Iya. Kita nggak pernah tapping. Siklus tidurnya jadi gue syuting MTV Insomnia yang nggak pernah jelas jam tayangnya. Karena setiap hari gue ditanya, bang hari ini tayang jam berapa? Kan tergantung programmer Global TV. Iya benar. Kadang-kadang ada event atau ada program apa yang udah tap in sama sponsor. Jadi mundur. Tapi rata-rata jam 1, jam 2 atau jam 12 pernah. Iya. Terus pulang ke nginep di Mustang. Siaran pagi sampai jam 10, terus pulang sampai rumah jam 11 atau setengah 12. Makan, tidur, bangun maghrib, makan malam, tidur lagi sampai jam 10, jam 11, berangkat ke studio. Gitu. Nocturnal. Asli. Itu sampai kayak walaupun tidur lu masih bisa ini ya, masih bisa Sebenarnya cukup ya secara jam. tapi kayak nggak, tetap ngantuk aja sih. Bahkan sampai akhirnya kita udah terbiasa aja kita habis siaran, ada MC ini, ada off air, ya udah cepat-cepat tidur di mobil, terus nge-MC. Kadang pernah lagi tuh ada kerjaan ke Bandung, TikTok, pulang pergi, habis itu langsung syuting lagi. Pernah ada kayak gitu. Belum ada Wus lagi. Belum ada Wus. Cipularang udah ada belum? Cipularang kayaknya belum ada di lagi. Terus pernah waktu itu satu hari habis siaran nge-MC pre-event MTV Staying Live di kampus gue sendiri di Sahid. Habis itu gue nge-MC di mana? Di stage outdoornya Nickelodeon Award. Buset. Gue pikir udah kan. Ternyata kita nge-MC di red carpetnya juga. Kelar sampai jam berapa? Jam 10 atau jam 11 ke Insomnia syuting. Gue sama Surya cuma diem doang. Karena kita udah gak ada yang pergi lagi. Sampai akhirnya gue bilang sama produser gue, sorry banget. Walaupun kita dulu udah udah komitmen untuk tetap ngutamain siaran, tapi kita benar-benar nggak kuat. Jadi besok kita nggak siaran. Akhirnya besok kayaknya digantiin sama orang lain. Karena besok siangnya gue harus nge-MC apa lagi tuh, ada acara apa gitu masih lanjut di Hard Rock Cafe. Buset. Jadi kalau kita tetap siaran, wah itu pasti sakit kuning sih. Parah. Jadi udah kita ke siaran, siangnya berangkat nge-MC, udah insomnia lagi malamnya gitu-gitu udah. Gila. Jadi di momen itu emang berantakan banget ya? Berantakan banget, padat-padatnya dengan ya gaji setara Nicole Saputra alias 6 juta sebulan. Karena dibayar bukan per episode, digaji. Oh, jadi pro rate gitu ya? Iya. Makanya pas waktu dulu ada acara Global TV, ada VJ Daniel, ada Ben Kasyafani, ada Rizky Kinos, mereka ngomongin, MTV Ampuh, gue kemarin belum keluar lagi, episode ini. Gue sama Surya, kok kita gak relate ya? Mereka aja pasti 6 juta itu udah satu episode gitu, kita 6 juta sebulan. Buset. Itu setelah naik jadi VJ ya? Sebelumnya gas VJ 4,5 juta seingat gue. Tapi ya itu perjalanan kan? Perjalanan, iya sih. Kalau dipikir-pikir emang bisa diambil bukan uangnya tapi hikmahnya. Enggak, tetap harusnya gue bisa bergen lebih tinggi anjing. Cuman karena dulu ya udah jalan-jalan aja, nggak ngerti apa-apa. Mungkin itu gunanya manajer ya? Ya walaupun dulu udah ada manajer,
Tapi ada gunanya. Harusnya dia yang fight deh. Iya. Anjing. Terakhir dari Iwan Bosman. Oke. Apa bedanya radio dan podcast? Radio dan podcast. Kalau Definisi nih Wikipedia. Gini, kalau radio yang formatnya masih siaran live ya, itu ada keinginan si pendengarnya untuk interaksi. Betul. Jadi kita ngomongin apa? Gue kan nonton Grind Boys aja deh atau denger podcast siapa gitu. Ih pengen komen tapi kan nggak bisa, nggak dibacain. Iya. Baru ntar-ntaran, nggak ada interaksinya. Dan radio itu lebih ada lebih ada personal touch-nya gitu sama pendengar gitu. Makanya dulu kita waktu di training kan nggak boleh ngomong kalian, nggak boleh ngomong yang sifatnya jamak gitu ya. Ngomongnya lu, gue, anda saya, kamu aku gitu. Jadi ya karena radio ya sepersonal itu gitu. Kayak jujur dulu gue waktu siaran bareng sama gue, maksudnya siaran satu kantor bareng sama gue. Wah ulang nih siarannya the best banget, salah satu penyiar the best in town. Gila, makanya sekarang seniorku. Iya, no wonder lu masih bisa masih bisa bertahan survive di dunia radio karena ya skill sih. Mungkin kalau secara umur ya tuan gue. Iya. Tapi secara skill banyakan dia. Jangan gitu dong. Gila. Makanya sering gua gimana ya supaya nggak ada skillnya lagi gua ajakin. Gua ajakin ke arahnya nggak benar. Iya. Gitu. Enggak dong, nggak usah. Iya. Ya dulu. Sekarang mau enggak. Sekarang cerita doang. Iya sekarang mah udah sayang sama keluarganya. Sekarang mah single player. Nggak usah. Bang Adit, makasih banyak udah menjadi tamu kita untuk episode dari Radio Khalayak ini. Terima kasih Radio Khalayak, terima kasih Mbak. Mudah-mudahan ada kesempatan kita bisa bekerja sama lagi. Amin. Ada yang pengen disampaikan? Jangan lupa untuk nonton Kamarad Insomnia, silakan. Boleh. Promo-promo. Mungkin buat sebutannya apa nih audiensnya? Radio Khalayak. Khalayak aja. Wah, Radio Khalayak Lisius. Jadi mungkin langsung aja subscribe atau follow. Kalau follow di Spotify, kalau subscribe di di YouTube. Kamar Adit Insomnia. Soalnya ini yang baru 300 tuh yang sudah tadi malam nih. Padahal ngomongin musik ska loh itu. Ini bandnya Uban padahal bagus banget. Maksudnya komunitas ska ternyata masih ada. Iya. Itu. Terus apa lagi ya? Pokoknya ya tetap dengerin radio lah. Gitu. Teman-teman gue juga masih kadang-kadang suka dengerin radio. Kalau podcast tuh lebih buat lebih buat nambah knowledge aja. Nambah knowledge, nambah wawasan aja karena mungkin durasinya nggak terbatas gitu kan lebih panjang. Nah kalau radio sih harusnya tetap jadi buat radio juga jadi jadi acuan orang-orang untuk cari informasi. Kalau sekarang kan informasi orang lewat TikTok kan. Iya benar. Gitu. Jadi ya buat teman-teman radio tetap semangat dan tetap jadi tetap media yang dicari sama orang-orang. Terima kasih Bang Adit. Plan terakhir kalau ada kesempatan kerja di radio lagi mau? Jadi penyiar apa jadi bos? Ya mau lah. Jadi penyiar apa jadi bos? Kangen digaji tiap bulan. Jadi penyiar apa jadi bos? Jadi bos yang siaran. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak. Terima kasih Radio Dia. Terima kasih juga Radio Khalayak.